Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya Yola Damayanti akan memaparkan materi tentang peran filsafat pendidikan Islam dalam proses pembelajaran. Baik, langsung saja ke materi pertama. Yang pertama yaitu ada pengertian filsafat pendidikan Islam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan filsafat pendidikan Islam? Filsafat sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu falsafah, yang diarabisasi dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Nah, teman-teman, filosofia ini terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu ada kata philo atau philia. Nah, philo ini artinya cinta, sedangkan philia itu artinya persahabatan atau tertarik kepada sesuatu. Kemudian kata yang kedua itu ada sophia. Sophia ini artinya kebijaksanaan, intelijensi, atau keterampilan. Jadi, filsafat berdasarkan namanya bisa dikatakan sebagai kecintaan terhadap sebuah kebenaran atau kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah, filsafat itu merupakan pola pikir dengan berbagai cara tertentu seperti kritis, logis, sistematis, radikal, kontemplatif, dan spekulatif. Nah, di sini menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu ada menurut Aristoteles yang mendefinisikan bahwa filsafat itu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran seperti ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Selain itu, menurut Immanuel Kant, itu berpendapat bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dari segala pengetahuan. Jadi, filsafat inilah yang menjawab 4 pertanyaan pokok. Yang pertama, ada apa sih yang kita dapat ketahui? Nah, ilmu tersebut itu didapatkan dari bidang metafisika. Kemudian, apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, ilmu tersebut itu terdapat dalam bidang etika. Kemudian yang ketiga, sampai di mana harapan kita? Yaitu berada di dalam bidang agama, karena tentunya harapan kita akan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang keempat, dan apa yang dinamakan dengan manusia? Nah, ilmu tersebut itu ada di dalam bidang antropologi. Jadi, menurut Immanuel Kant, filsafat itu menjawab 4 pertanyaan tersebut. Selanjutnya, pendidikan. Nah, pendidikan ini berasal dari bahasa Inggris atau education, yang diartikan sebagai proses kemampuan seseorang yang terus-menerus berkembang. Di sini, menurut KBBI, pendidikan merupakan sebuah usaha atau sebuah proses yang di dalamnya dapat merubah sebuah etika, sebuah sikap, atau tingkah laku seseorang untuk meningkatkan pola pikir manusia melalui suatu pengajaran. Nah, kemudian Islam sendiri adalah sebuah ajaran yang Allah turunkan kepada manusia melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah sebuah pemikiran atau kajian yang filosofis, yang mendalam, yang mengkaji tentang masalah-masalah pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian proses pembelajaran. Nah, sebelumnya pembelajaran itu apa sih? Jadi, pembelajaran ini adalah sebuah interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik menggunakan sumber belajar dan di lingkungan belajar. Sedangkan proses sendiri adalah suatu cara, tahapan, prosedur, atau lainnya. Jadi, proses pembelajaran itu dapat diartikan sebagai suatu tahapan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan adanya tujuan tertentu yang berlaku di berbagai tempat dan waktu. Seperti itu, teman-teman. Nah, materi selanjutnya yaitu apa sih hubungan antara filsafat pendidikan Islam dengan proses pembelajaran. Jadi, di sini filsafat pendidikan Islam itu berperan sebagai pemikiran-pemikiran yang dimana itu harusnya akan muncul dari seorang guru.
dari seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Jadi pemikiran-pemikiran tersebutlah yang nantinya akan dituangkan pada proses pembelajaran. Nah, begitupun sebaliknya, proses pembelajaran juga membutuhkan pemikiran-pemikiran. Apabila dalam proses pembelajaran tidak ada pemikiran-pemikiran yang kritis, yang mendalam, maka proses pembelajaran tersebut tidak akan berjalan sempurna, tidak akan berjalan lancar, dan dikhawatirkan tidak mencapai tujuan yang akan dicapainya. Seperti itu. Jadi keduanya itu saling berkaitan. Apabila si filsafat pendidikan ini merupakan pemikirannya, maka dia butuh wadah untuk menuangkannya. Nah, wadahnya itu terdapat di dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran juga membutuhkan pemikiran-pemikiran agar dia itu bisa berjalan dengan lancar, baik, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya lanjut ke peranan filsafat pendidikan Islam dalam ruang lingkup proses pendidikan. Jadi tadi itu telah disebutkan bahwa sumber dari filsafat pendidikan Islam sendiri yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang memberikan dasar-dasar untuk mengembangkan landasan filosofis bagi pendidikan. Nah, jika dilihat secara ontologis, pemikiran ini berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu menjadi insan kamil. Jadi, filsafat pendidikan Islam di sini itu berperan untuk menjadikan manusia itu memaksimalkan kemampuannya, baik itu dalam beribadah maupun dalam urusan dunia. Kemudian selanjutnya ada jika dilihat dalam kehidupan duniawi, yaitu membina potensi-potensi manusia menjadi khalifah untuk melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yaitu menjadi manusia yang berakhlak terpuji, berakhlak mulia. Setelah itu ada juga secara epistemologis yang berkaitan dengan isi dari pendidikan Islam itu sendiri. Jadi mencakup ilmu-ilmu untuk mengenali Tuhan atau ma'rifatullah, kemudian ilmu-ilmu untuk mengetahui rahasia alam semesta, ilmu-ilmu kemanusiaan, atau ilmu-ilmu kehidupan. Tentunya untuk mengenali Allah, pasti kita harus berpikir kritis, harus berpikir mendalam. Bagaimana seseorang itu bisa percaya dan menanamkan dalam dirinya bahwa Allah itu Tuhannya, Allah itu yang menciptakan dia, dan Allah itu benar-benar ada. Itulah peran filsafat pendidikan Islam dalam segi epistemologis. Kemudian selanjutnya ada dari segi aksiologis, yaitu yang berkaitan dengan nilai pendidikan Islami yang lebih menekankan pada motif ta'abudi atau keibadahan dan berorientasi kepada ukhrawi. Nah, tentunya filsafat pendidikan Islam juga berperan pada hal ini, karena dengan adanya filsafat pendidikan Islam bahwa tadi sudah menanamkan Allah itu Tuhan kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya? Nah, maka di sini filsafat pendidikan Islam juga berpengaruh untuk menuangkan pikiran-pikiran tentang hal tersebut. Bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah dan cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada dasarnya filsafat pendidikan Islam itu akan berperan sebagai salah satu yang membantu tercapainya tujuan tersebut dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan atau penutup. Jadi filsafat pendidikan itu merupakan sebuah pemikiran yang sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, proses pembelajaran ini adalah sebuah wadah atau cara atau tahapannya yang menjadi tempat untuk filsafat pendidikan Islam tersebut, pemikiran-pemikiran tersebut dituangkan. Dan tentunya pendidikan Islam sendiri itu memiliki banyak tujuan, baik itu hablum minallah ataupun hablum minannas. Jadi filsafat pendidikan Islam ini berperan menjadi sebuah pemikiran yang akan membantu dalam menemukan kebenaran agar tujuan-tujuan pendidikan Islam itu tercapai dan diterapkan pada proses pembelajaran. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.